Hai Sobat Sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Oke, kali ini kita bertemu lagi dalam pembahasan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 5 semester 2 ini ya. Di video kali ini kita akan membahas PAT tema 9. Oke, check it out. Oke, Sobat Sekolah, kita awali terlebih dahulu dari muatan PPKN KD 3.3. Oke, soal nomor 1. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan kecuali. Ingat, kita harus jeli ada kecualinya. Berarti ini yang bukan ya, yang bukan mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita cek A. Menjenguk salah satu warga yang sakit. Ini termasuk bukan? Kemudian mementingkan diri sendiri. Saat mementingkan diri sendiri, coba kita tahan. C. Bergotong royong membangun lingkungan sekitar. D. Menjaga keamanan lingkungan. Ya, yang paling mendekati yang mana? Yang tidak? Kayaknya yang ini ya. Oke, jawabannya ya, benar ya. B. Soal nomor 2. Persatuan dan kesatuan bangsa perlu dijaga. Di bawah ini yang bisa membina persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Bekerja keras siang malam. B. Menghafalkan undang-undang dasar. C. Kerjasama di dalam tawuran di kampung. Atau kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang mana? Ya, D ya. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Soal nomor 3. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Kecuali ya, lagi-lagi ada kecualinya ya. Kecuali. Itu yang tidak mencerminkan. Kita cari A. Sering melewatkan giliran ronda. Melewatkan ini sudah konotasi yang jelek ya. Kemudian membersihkan lingkungan bersama-sama, ini baik. C. Mengikuti acara kampung, ya bagus. D. Berteman dengan semua warga. Kemungkinan jawabannya apa? Kemungkinan A ya. Kita cek. Ya, jawabannya A. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Berikut ini yang termasuk bentuk sikap toleransi dalam menjaga kerukunan di sekolah adalah A. Suka berkelahi. B. Suka berdebat. C. Memaksa teman. Atau D. Mempersilahkan teman berdoa sesuai keyakinan. Toleransi ya kata kuncinya. Toleransi. Sepertinya yang mendekati yang ini ya. Kita cek. Ya, D. Benar. Soal nomor 5. Salah satu perbuatan yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat adalah ya, bergotong royong membersihkan lingkungan. C jawabannya. Soal nomor 6, di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri hidup rukun. Ingat ada kata bukan. Bukan termasuk ciri-ciri hidup rukun. Kita cek satu persatu. A. Menghargai pendapat orang lain ini ciri hidup rukun. Ya. B. Menghargai karya orang lain. Saling menghormati. Ya, mudah terjadi pertengkaran. Wah, masa pertengkaran ya? Coba kita cek. Ya, jawabannya D. D bukan termasuk ciri hidup rukun. Oke, soal nomor 7. Manfaat atau pentingnya hidup rukun di antaranya adalah yang mana? Pasti manfaatnya kan baik. Manfaatnya cari kata yang baik. Hidup menjadi aman. Ya, baik. Mudah terjadi pertengkaran. Tidak masuk. Kehidupan menjadi tidak tentram. Tidak mungkin jawabannya ini. D. Mudah terkena hasutan orang lain. Bukan ini. Berarti jawabannya ya A ya. Hidup menjadi aman. Soal nomor 8. Salah satu contoh corak kehidupan di masyarakat yang mencerminkan upaya menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan adalah corak kehidupan bermasyarakat. Menjaga persatuan dan kesatuan yang mana? Ya, D ya, kerja bakti di masyarakat. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia di KD 3.4. Soal nomor 9. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa adalah ya, iklan itu.
iklan menawarkan barang jasa. Soal nomor 10. Di bawah ini yang termasuk dalam iklan media cetak. Ingat, cetak ya. Cetak. A. Koran dan televisi. Televisi masuk elektronik berarti bukan. Kemudian radio, televisi masuk elektronik bukan. Koran, majalah. Tahan dulu. Handphone dan komik. Handphone bukan. Berarti jawabannya ya C ya. Koran itu dicetak, majalah juga dicetak. Jadi jawabannya C. Oke, soal nomor 11. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur iklan kecuali. Lagi-lagi ada kecualinya. Nah, kecuali. Ya, kecuali alamat membuat produk. Berikutnya, soal nomor 12. Iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Kata kuncinya ada media elektronik. Namanya iklan jelas, iklan elektronik ya. A. Soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan iklan media elektronik adalah yang berhubungan dengan elektronik yang mana? Hanya satu ya. Ini ya. Kita cek, ya radio C. Oke, soal nomor 14. Berikut ini yang bukan termasuk tujuan iklan. Ingat, yang bukan tujuan iklan. Yang mana? B. Memaksa. C. Mengarungi. Ya, jawabannya adalah B. Masuk memaksa orang lain ya. Iklan itu tidak memaksa. Soal nomor 15. Iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar disebut. Kuncinya pemasar. Namanya ya iklan komersil. A. Nomor 16. Iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Misalnya iklan duka cita. Khalayak umum. Contohnya iklan duka cita. Berarti iklan ya pengumuman atau pemberitahuan. Oke, berikutnya kita masuk ke muatan pelajaran IPA KD 3.9. Soal nomor 17. Zat yang terdiri dari materi sejenis adalah, mudah sekali ya, D. Zat tunggal. Soal nomor 18. Di bawah ini contoh benda yang termasuk dalam benda zat tunggal adalah, contohnya zat tunggal, ya air, C jawabannya. Soal nomor 19. Zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur disebut ya, senyawa. Soal nomor 20. Campuran air dengan tanah termasuk jenis zat. Ya, kira-kira ini air dengan tanah ini bisa bercampur dengan sempurna tidak? Ya, kalau tidak berarti heterogen, tidak bisa larut sempurna. B jawabannya ya. Soal nomor 21. Zat kimia yang tak dapat dibagi lagi. Nah, kata kuncinya ini. Tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Namakan? Ya, unsur ya, unsur. Soal nomor 22, air adalah contoh senyawa yang terbentuk dari, air itu dari apa? Air itu kan H2, oh ya. Berarti terdiri atas oksigen dan hidrogen. Gitu. Oke, lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Benda di bawah ini yang termasuk campuran. Yang termasuk campuran, yang mana? Ya, air kopi. Campuran air dan kopi. Soal nomor 24. Gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali disebut sifat asalnya tidak hilang sama sekali disebut campuran. Nomor 25. Campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir merupakan contoh dari campuran mudah sekali ya, heterogen karena tidak bisa larut dengan sempurna. Oke, berikutnya muatan pelajaran IPS KD 3.1. Untuk soal nomor 26, Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki banyak pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara? Ya, negara kepulauan. D. Nomor 27, Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua, yaitu benua? Iya, benar sekali, benua Asia dan Australia. Berikutnya,
Nomor 26, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam, pesona alam, bencana alam, atau kekayaan alam. Ya, bentang alam. Ya, bentang alam itu sama dengan kenampakan alam. Dan kenampakan alam sama dengan bentang alam. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 29. Contoh kenampakan alam berupa daratan, yaitu daratan itu kata kuncinya ya. Kalau daratan berarti tidak ada airnya. Laut ada air, ada danau ada air, sungai ada air. Jadi pegunungan ya mungkin. Iya, di pegunungan. Oke, soal nomor 30. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya, kegiatan ekonomi. Oke, soal nomor 30. Nomor 31 ya. Berikut ini yang merupakan hasil pertanian Indonesia adalah A. Kelapa sawit, B. rotan, C. jagung, D. tebu. Yang mana? Ya, jagung ya. Jagung, jawabannya C. Oke, sobat sekolah, kita lanjut lagi ya. Berikutnya untuk soal nomor 32, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri disebut disebut ya impor. Nomor 33. Berikut ini contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Dikelola sendiri, kecuali berarti yang tidak dikelola sendiri. Pertanian, jasa, industri kecil atau perusahaan daerah. Yang mana? Ya, perusahaan daerah ya. Karena perusahaan daerah ini biasanya dikelola oleh bersama pemerintah daerah gitu. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di muatan pelajaran SBDP di KD 3.2. Soal nomor 34. Urutan nada yang disusun secara berjenjang disebut berjenjang. Ya, tangga nada namanya. Nomor 35. Tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras adalah nada ketujuh dinaikkan setengah. Ya, tangga nada minor harmonis. Nomor 36. Lagu dengan tangga nada minor jika dimainkan akan terdengar lucu, galau, sedih, atau ceria. Minor. Ya, sedih ya, minor itu, kalau mayor ceria. Oke, berikutnya soal nomor 37. Pola lantai penari yang membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri dinamakan acak, vertikal, diagonal, atau melengkung. Ya, pola lantai diagonal ya. Ini sudut kanan dan sudut kiri. Soal nomor 38, perhatikan gambar. Nah, pola lantai pada tarian di atas adalah tari apa itu? Kecak ya. Pola lantai garis melengkung. Oke. Berikutnya, soal nomor 39, pola lantai penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang, atau sebaliknya adalah ya pola lantai vertikal ya. Ini pertanyaannya soalnya agak rancu ini. Sudah diberitahu vertikal, malah jawabannya vertikal. Oke, lanjut soal nomor 40. Di bawah ini yang termasuk contoh karya seni rupa 3 dimensi adalah 3 dimensi. Ya, patung. Itu ya, ini soal terakhir. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah seluruh rangkaian kupas tuntas soal penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun di semester 2 kelas 5 ini. Oke, cukup sekian. Semoga membantu kamu bisa mengulang-ulangi lagi video ini agar kamu bisa lebih terampil. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!